Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fauzana Islami dengan NIM 2101618. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah pengantar psikolinguistik. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi lainnya nih. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi gangguan berbahasa. Nah, sekarang kita akan membahas materi lainnya. Materi apakah itu? Yuk disimak. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang gangguan keterampilan berbahasa. Nah, jika minggu lalu kita membahas mengenai gangguan berbahasa saja, maka sekarang kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan yang terdapat pada keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa itu ada berapa sih? Pastinya teman-teman sudah tahu bukan? Keterampilan berbahasa memiliki 4. Keterampilan bahasa terdiri dari 4. Yang pertama yaitu keterampilan membaca, keterampilan menulis, ada keterampilan menyimak, serta ada keterampilan berbicara. Nah, masing-masing dari keterampilan tersebut tentu memiliki gangguan-gangguan tersendiri. Nah, apa sajakah gangguan tersebut? Mari kita bahas. Nah, materi pertama, kita akan membahas mengenai gangguan keterampilan menyimak. Gangguan keterampilan menyimak adalah jenis keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Nah, apakah reseptif itu? Reseptif merupakan bahasa yang mampu untuk dimengerti atas apa yang dilihat dan atas apa yang kita dengar. Nah, menurut Tarigan, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, serta pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi maupun pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Penyebab dari gangguan keterampilan menyimak jika dilihat secara medis yaitu terdapat faktor seperti gangguan hambatan pada pendengaran. Nah, indera pendengaran kita adalah alat yang sangat penting dalam proses kita untuk mendengarkan. Seseorang mengalami gangguan dalam pendengaran dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti misalnya terjadi sebuah kecelakaan atau memang sudah terjadi karena bawaan lahir atau semacamnya. Nah, kemudian ada hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral secara motor. Nah, perkembangan otak yang terhambat dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam mengirim sinyal yang didengar oleh indera pendengar kita yaitu telinga. Nah, hal yang didengarkan oleh telinga nanti akan dikirim melalui otak. Nah, jika saraf perkembangan otak tidak berjalan dengan baik, maka proses kita mendengarkan dan disalurkan melalui otak itu tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga terjadilah sebuah gangguan sehingga kita tidak mampu menyimak secara baik dan benar. Nah, akibatnya kita seringkali hal yang didengar maupun hal yang kita simak itu akan mudah terlupa dan itu terjadi akibat gangguan yang terdapat pada fungsi-fungsi otak yang menguasai kemampuan oral motor. Nah, faktor lainnya seperti keterbatasan kemampuan kognitif serta gangguan pada pusat syaraf. Selain itu, Tarigan pada tahun 1993 beliau juga mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan manusia dalam menyimak sesuatu. Nah, yang pertama yaitu karena akibat faktor keterbatasan sarana. Nah, sarana yang terbatas mengakibatkan ketidakefektifan kita dalam kegiatan menyimak. Nah, sarana yang dimaksud itu seperti buku-buku dan juga alat-alat tulis yang memadai. Kemudian, terdapat faktor kebahasaan. Nah, faktor kebahasaan ini yang dimaksud merupakan mengenal bunyi pada tingkat fonologis.
pada tingkat kata, kalimat, serta ujaran wacana hingga menangkap, menyimpan isi ujaran, serta kemampuan menyimpan hasil simakan. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis berhubungan dengan kondisi organ-organ pada tubuh manusia yang mengalami penghambatan atau gangguan sehingga kemampuan pendengaran kita berdampak kepada keterampilan menyimak yang tidak efektif. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor keadaan lingkungan menjadi salah satu penyebab dari ketidakefektifannya seseorang dalam menyimak. Seseorang akan mampu menyimak dengan baik apabila ia didukung oleh kondisi maupun keadaan yang sangat memadai, seperti kondisi yang hening dan tidak bising sehingga nyaman untuk mendengarkan sesuatu. Selanjutnya ada faktor guru. Nah, dalam dunia pendidikan, faktor guru merupakan salah satu penyebab ketidakefektifannya kegiatan menyimak. Nah, di sekolah, apabila guru menampilkan materi bahan ajar dengan menarik, maka berkemungkinan besar siswa akan berhasil dalam menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Nah, mengapa demikian? Penampilan materi bahan ajar yang sangat menarik tentu akan menarik perhatian para siswa, sehingga jika siswa tertarik, maka ia tidak akan terganggu kefokusannya akibat kegiatan yang lain. Mereka akan fokus untuk mendengarkan kita sebagai guru sehingga mereka dapat dengan mudah untuk menyimak apa yang kita sampaikan sebagai guru. Selanjutnya ada faktor metodologi. Nah, dalam menyampaikan informasi berupa bahan ajar, guru perlu mengetahui metode apakah yang cocok untuk digunakan dan sesuai dengan bahan ajarnya. Nah, jika metode yang kita gunakan cocok, maka materi yang kita sampaikan juga akan mudah diterima serta disimak oleh para siswa, sehingga kegiatan menyimak dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada faktor kurikulum. Nah, faktor kurikulum juga perlu disusun dengan baik dan jelas, sehingga faktor ini dapat membantu pendidik dalam mengajar, khususnya dalam proses menyimak secara tepat, baik, dan benar. Nah, contoh dari gangguan keterampilan menyimak yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pikun. Setelah selain pikun juga ada gangguan seperti tuli atau gangguan dalam mendengar sesuatu. Selanjutnya ada gangguan keterampilan berbicara. Nah, menurut para ahli seperti Jargo Tarigan dan kawan-kawan, pada tahun 1998, beliau berpendapat bahwa berbicara adalah sebuah keterampilan berbahasa yang menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Nah, umumnya berbicara itu identik dengan penggunaan bahasa secara lisan. Gangguan keterampilan berbicara dapat kita kelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kategori gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Nah, pada kategori ini, mekanisme berbicara adalah suatu proses perkataan yang kegiatannya itu terpadu dan dilakukan oleh pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Nah, salah satu gangguannya akibat multifaktorial. Nah, apakah yang menyebabkan hal itu? Nah, gangguan multifaktorial terjadi seperti gangguan berbicara serampangan, gangguan propulsif, dan lainnya. Nah, gangguan berbicara serampangan apakah itu? Berbicara serampangan merupakan berbicara dengan cepat sekali, namun artikulasi yang dikeluarkan sangat sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada berbicara propulsif. Apakah itu? Berbicara propulsif merupakan berbicara yang biasanya diderita oleh para seseorang yang terjangkit penyakit Parkinson. Parkinson merupakan penyakit yang merusak pada otak yang disebabkan oleh otot, kemudian otot itu menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Nah, sehingga para penderita akan susah dalam menggerakkan
lidah dan anggota lainnya yang berperan dalam berbicara. Kemudian ada berbicara mutis. Apakah itu? Yaitu berbicara mutis merupakan seseorang yang tidak berbicara sama sekali. Nah, sebagian orang mungkin penderita ini merasa ia dianggap membisu, yaitu memang sengaja tidak mau dia berbicara. Sedangkan mutisme ini dia tidak hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, namun juga ia tidak mampu untuk berkomunikasi secara visual maupun isyarat. Nah, seperti dengan gerak-gerik lainnya seperti isyarat-isyarat yang diberikan kepada tunawicara dan sebagainya. Kemudian kategori kedua yaitu ada gangguan psikogenik. Apakah itu? Gangguan psikogenik dapat dikatakan sebagai gangguan berbicara, namun dia bukan gangguan berbicara. Nah, apakah maksudnya? Ia tidak bisa dikatakan gangguan berbicara, namun ia bisa dikatakan sebagai variasi cara berbicara orang-orang yang normal. Tapi cara berbicara ini merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Nah, apakah contoh dari gangguan tersebut? Yang pertama yaitu ada berbicara manja. Nah, seseorang yang umurnya sudah dikatakan tidak lagi anak-anak. Nah, kita kan biasanya melihat yang berbicara manja itu identik dengan anak-anak yang masih ya seperti itulah anak-anak. Nah, tapi kebanyakan remaja maupun dewasa juga beberapa orang memiliki kebiasaan berbicara manja. Nah, dikatakan ia berbicara manja karena adanya kesan seseorang yang berbicara seolah-olah dia tuh meminta untuk diperhatikan atau untuk dimanja. Kemudian ada berbicara kemayu. Nah, berbicara kemayu rasanya sudah tidak asing bagi kita, yaitu berbicara yang dianggap berhubungan dengan perangai kewanitaan yang sangat berlebihan. Nah, berbicara kemayu ini pasti kita langsung berpikir kepada lelaki yang berbicara kemayu, berbicara seperti layaknya perempuan-perempuan. Nah, ciri-ciri dari berbicara kemayu ini seperti gerakan bibir dan lidah mereka yang menarik perhatian serta lafal yang mereka tonjolkan itu secara ekstra menonjol dan lemah gemulai layaknya perempuan. Nah, meskipun sebenarnya berbicara seperti ini bukanlah suatu gangguan ekspresi bahasa, namun berbicara ini dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama jika yang melanda ialah kaum pria. Kemudian ada berbicara gagap. Nah, pasti kita dalam kehidupan sehari-hari pernah mendengar orang berbicara dengan gagap, baik itu di TV maupun di kehidupan kita di lingkungan sekitar. Nah, apakah itu berbicara gagap? Berbicara gagap merupakan cara berbicara yang kacau akibat sering tersendat-sendat atau kadang mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku pertama kata-kata berikutnya, serta setelah berhasil mengucapkan kata-kata atau kalimat tersebut baru bisa terselesaikan dalam waktu yang agak lambat, yang agak lama. Kemudian ada berbicara latah. Berbicara latah merupakan suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan gangguan berbicara itu terjadi? Nah, dapat terjadi akibat pertama gangguan pendengaran, kemudian adanya hambatan pada perkembangan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor pada seseorang, kemudian ada masalah keturunan, ada masalah pembelajaran serta komunikasi dengan orang tua yang dirasa kurang cukup baik. Kemudian ada faktor televisi, serta ada keterbatasan kemampuan kognitif, serta gangguan di pusat syaraf. Kita lanjut kepada gangguan keterampilan yang ketiga, yaitu gangguan keterampilan membaca. Nah, seorang ahli yaitu Tarigan pada tahun 2008, beliau berpendapat bahwa membaca merupakan suatu metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri serta orang lain, yaitu untuk mengkomunikasikan makna yang tersirat atau tersurat dalam lambang-lambang tertulis.
Nah, membaca ialah kegiatan melafalkan huruf-huruf yang merupakan interpretasi lambang-lambang ataupun simbol-simbol tertulis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kegiatan membaca terdapat beberapa gangguan yang menyebabkan seseorang tidak mampu membaca dengan baik. Nah, penyebabnya yang seperti yang pertama, adanya faktor intelektual. Nah, faktor ini mencakup tingkat kecerdasan anak, yaitu kemampuan anak yang rendah dibandingkan dengan kemampuan teman-temannya yang lain. Nah, biasanya ini terlihat di lingkungan sekolah. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang menjadi pengaruh yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang atau kemampuan membaca seorang siswa, yang kemudian mencakup latar belakang dan pengalaman anak yang kurang serta anak yang sangat memerlukan keteladanan atau kerajinan dan ketekunan dalam membaca. Kemudian ada faktor motivasi. Nah, biasanya faktor motivasi ini akibat kurangnya motivasi dari pihak orang tua maupun pihak lainnya yang tidak mampu untuk mendukung anak serta mendorong mereka untuk memberi semangat untuk bisa tekun dan rajin dalam latihan membaca. Kemudian ada minat. Kurangnya minat membaca pada anak menyebabkan tingkat kesulitan anak dalam membaca sangat sulit tercapai. Kemudian ada hambatan pada fungsi otak. Nah, jika gangguan membaca dapat disebabkan oleh hambatan pada fungsi otak, sehingga fungsi otak yang terhambat dapat mengganggu proses mengolah dan menginformasikan hal yang dibaca kepada otak kita. Nah, gangguan ini biasa di dalam kesehatan disebut dengan disleksia. Nah, penyebab disleksia dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu seperti kecelakaan yang menyebabkan cederanya fungsi otak, kemudian ada faktor psikologis, kemudian ada faktor biologis, dan sebagainya. Kemudian ada yang keenam yaitu hambatan pada indera penglihatan. Nah, kita tahu bahwa kegiatan membaca perlu melihat. Kita melihat dengan mata, dengan indera penglihatan. Nah, jika indera penglihatan kita mengalami penghambatan, maka ini secara otomatis akan menyebabkan adanya kesulitan bagi kita dalam kegiatan membaca. Nah, gangguan keterampilan ini pun menyebabkan ketidakefektifan, bahkan mungkin tidak bisa membaca. Nah, lain cerita kalau untuk orang-orang yang memang memiliki keterbatasan fisik yang tidak bisa melihat, maka saat ini dunia kesehatan, dunia yang digital ini sudah sangat canggih, sehingga terdapat berbagai metode yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk membuat orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat tetapi yang masih bisa membaca dengan berbagai kecanggihan teknologi yang dikembangkan. Nah, kita masuk kepada keterampilan terakhir, yaitu keterampilan gangguan keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis adalah keterampilan yang menuangkan buah pikiran kita ke dalam bahasa tulis melalui rentetan-rentetan kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan dengan pembaca secara sehingga dapat berhasil. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh ahli yaitu Brainy pada tahun 1979. Nah, menulis ialah salah satu bentuk keterampilan berbahasa. Nah, kita tahu bahwa tidak semua orang mampu menulis seperti orang-orang mayoritas pada umumnya. Nah, ketidakmampuan seseorang dalam menuliskan huruf atau kata dengan benar dalam dunia medis disebut dengan disgrafia. Nah, disgrafia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu cedera pada otak. Nah, cedera pada otak dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti kecelakaan atau benturan keras maupun tumor. Kemudian adanya kerusakan pada fungsi otak
yang berhubungan dengan kegiatan menulis mengakibatkan terganggunya kemampuan menulis pada seseorang. Nah, tidak hanya cedera pada otak, kita tahu bahwa kita menulis menggunakan jari-jari. Nah, adanya hambatan pada saraf yang terdapat pada jari atau adanya kecacatan fisik yang menyebabkan sulitnya untuk menulis. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakefektifan seseorang dalam menulis, sehingga kemampuan mereka dalam kegiatan mereka dalam menulis itu dapat terganggu. Nah, kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor kondisi psikologis. Nah, gangguan pada keterampilan menulis dapat terjadi akibat seseorang ataupun anak yang mengalami gangguan pada kondisi kesehatan mereka, yaitu kesehatan mental, seperti kondisi ADHD, kondisi ADD, kondisi autisme, ataupun disleksia yang dapat mengalami kondisi disgrafia. Baiklah teman-teman semuanya, berakhir sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Maka itulah pembahasan kita mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Nah, dari sekian yang telah kita sampaikan, kita bahas, semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.